di sini saya akan mereview buku yang berjudul Injil Manusia dan Peradabannya. Nah, buku ini ditulis oleh Bapak David Setiawan yang merupakan seorang dosen tetap STT Tawangmangu. Nah, jadi kita akan mereview tentang buku Injil Manusia dan Peradabannya. Nah, jadi sebelum itu mungkin bagi teman-teman yang ingin membaca buku dan mengetahui tentang isi dari buku Injil, Manusia dan Peradabannya, nah kalian ini wajib membaca buku ini karena dari buku ini kita dapat mengetahui tentang Injil, tentang manusia, kemudian sejarah-sejarah peradaban yang sudah dilalui di masa yang lalu. Nah, kemudian di buku ini juga menjelaskan dan menelusuri ini jejak sejarah itu di mana Injil tidak hanya sekedar sebagai teks kuno atau hanya sebagai omongan belaka, melainkan kekuatan yang membentuk suatu peradaban dan merangkul kemanusiaan. Nah, dari buku ini kita harus memahami bahwa posisi manusia itu sebagai gambar Allah yang berada di tengah arus perubahan zaman. Dan kita juga harus memahami perubahan zaman yang sekarang yang relevannya terhadap firman Tuhan bagi budaya pada saat ini. Nah, jadi pada saat ini kita akan membahas sedikit bab per babnya untuk mereview bab pertama sampai bab yang terakhir. Nah, yang pertama itu kita mereview tentang apakah itu Injil. Nah, dari bab ini kita mengerti ada beberapa arti Injil dari sudut pandang etimologi dan kemudian ada arti Injil yang berkaitan dengan konteks yang lebih luas. Dan kemudian ada ringkasan dari arti Injil. Nah, dari sini dari bab 1 ini kita dapat mengetahui apa itu Injil yang sebenarnya. Kemudian bab yang kedua itu yang berisi tentang isi dari Injil tersebut. Nah, yang dibahas dan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagiannya itu ada kabar buruk yang perlu didengar oleh manusia. Kemudian ada juga kabar baik yang sangat penting untuk didengar oleh manusia, serta fakta rohani, manusia dan Injil. Nah, itu merupakan isi dari Injil yang telah dirangkum oleh buku ini sendiri. Untuk menuju suatu Injil ada kabar baik, ada kabar buruk yang harus mungkin kita terima dari isi dari Injil tersebut. Nah, kemudian kita akan review bab yang ketiga. Nah, bab yang ketiga ini yang berkaitan dengan dampak Injil bagi manusia dan peradabannya. Nah, pembagian dari isi dari bab 3 ini ada Injil dan sistem kalender dunia. Nah, ini tuh menceritakan suatu Injil yang berkaitan dengan sistem kalender di dunia. Kemudian ada Injil dan nilai hidup manusia. Karena Injil ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia, jadi ada beberapa yang perlu dibahas dari nilai hidup manusia. Nah, yang pertama itu ada perubahan pandangan tentang anak-anak. Nah, ini merupakan suatu permasalahan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang, karena perbedaan zaman dan budaya yang menjadikan perubahan Injil dan pandangan terhadap anak-anak. Kemudian ada perubahan pandangan terhadap wanita. Nah, Injil pada zaman dahulu ini sangat berkaitan dengan wanita, karena wanita pada zaman dahulu itu tidak ada artinya sebelum mengenal Injil. Tapi setelah adanya perubahan zaman dan budaya, pandangan tersebut telah berubah, sehingga wanita merupakan suatu yang sangat dihormati pada saat ini. Kemudian ada pembahasan yang mengatakan perubahan pandangan terhadap kaum lansia. Ini juga berkaitan. Kemudian ada juga perubahan pandangan terhadap perbudakan. Nah, ini semua saling berkaitan dengan Injil dan nilai kehidupan manusia. Kemudian ada juga pembahasan tentang Injil dan kaum miskin, Injil dan pendidikan, dan Injil dan sains. Nah, kemudian kita akan membahas atau mereview bab yang keempat, yaitu
kebudayaan manusia. Nah, dari pembahasan ini mengatakan bahwa kehadiran Injil di tengah kebudayaan manusia itu sangat diperlukan, karena sebelum adanya perubahan budaya, Injil pada zaman dahulu itu tidak ada, karena masih dikaitkan dengan pemikiran dari masing-masing manusia pada zaman dahulu. Nah, pembahasannya itu ada yang mengenai memaknai dari Injil itu sendiri. Kemudian ada kebudayaan dan kepribadian masyarakat. Nah, dari sini ada beberapa pembahasan, yaitu tentang pengertian kebudayaan, kemudian ada kepribadian masyarakat, kemudian ada relasi antara kepribadian masyarakat dan kebudayaan. Nah, kemudian ada juga pembahasan yang mengenai mengkomunikasikan Injil melalui kebudayaan. Nah, dalam mengkomunikasikan Injil tidak hanya melalui suatu pelayanan, tetapi juga bisa melalui budaya. Nah, budaya ini seiring dengan berjalannya waktu, jadi hal itu menjadi turun-temurun dan diikuti oleh generasi yang akan mendatang. Kemudian ada juga prinsip dan langkah mengkomunikasikan Injil melalui kebudayaan. Kemudian ada juga pembahasan yang mengenai kontekstualisasi jembatan Injil dan kebudayaan. Nah, yang pertama itu ada mengenai pengertian kontekstualisasi, kemudian ada teologi kontekstualisasi, proses kontekstualisasi, model dan pola kontekstualisasi, fungsi kontekstualisasi. Nah, ini juga menyangkut jembatan Injil yang merupakan alat sarana untuk mengkomunikasikan Injil. Kemudian lanjut pembahasan atau review bab kelima, yaitu membahas tentang Injil dan peradaban postmodern. Nah, di sini sudah membahas tentang mengenal modernisasi, kemudian ada juga postmodernisasi, kritik terhadap modernisasi, kemudian ada Injil di tengah-tengah era postmodern yang membahas beberapa cakupan, yaitu tentang bahaya pluralisme, relativisme, kebenaran di era postmodern. Kemudian ada penolakan postmodernisme terhadap finalitas. Kemudian ada juga pembahasan mengenai menghadirkan Injil di era postmodern. Nah, di sini ada beberapa cakupan, yaitu menghadirkan Injil melalui dialog kehidupan, sharing pengalaman hidup dalam sebuah komunikasi interpersonal, serta pemberdayaan teknologi reformasi. Nah, jadi buku ini, buku Injil, Manusia dan Peradabannya ini mencakup 5 bab. Nah, dari 5 bab ini menceritakan tentang manusia, Injil, serta peradabannya di masa yang lalu hingga pada masa sekarang. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan buku ini. Nah, teman-teman pasti ingin tahu kan kelebihan buku tentang Injil, Manusia dan Peradabannya ini? Pasti pengen tahu kan? Nah, ini dari menurut aku sendiri, buku ini tuh sangat bermanfaat loh bagi kita, karena kita tuh bisa mengenal Injil, bisa mengenal manusia serta peradabannya yang saling berkaitan dengan Injil yang telah dicakup sedemikian rupa di buku ini. Nah, menurut aku kelebihannya itu. Dan kemudian dari covernya ini aja sangat menarik loh untuk dibaca. Dari covernya aja kayak kita itu bisa serasa pengen tahu sebenarnya Injil itu apa, kenapa bisa dikaitkan dengan manusia, bisa dikaitkan dengan kebudayaan. Nah, pasti teman-teman juga pengen tahu kan gimana isi dari buku ini. Nah, teman-teman boleh coba membaca tentang buku ini, karena buku ini sangat bermanfaat loh bagi kita. Karena di sini itu pembahasannya lengkap sekali. Kalau itu menurut aku ya, Jadi buku ini dengan lengkap menceritakan tentang Injil ini, sehingga beberapa pengertian juga dijelaskan di sini, sehingga itu memudahkan kita untuk mengerti tentang bahasa-bahasa baru yang belum kita mengerti gitu. Jadi kan di sini itu ada beberapa istilah yang mungkin baru kita dengar, baru kita ketahui.
membaca buku ini ya. Nah, demikian review singkat tentang buku ini yang berjudul Injil Manusia dan Peradabannya. Terima kasih telah menonton video ini.